Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya. Ya, biarlah dimanapun jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selalu anugerah kasih karunia Tuhan menyertai saudara semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita kembali, yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama, yang ditulis sendiri oleh Rasul Paulus, yang begini bunyinya, tentang kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan atau kebebasan seseorang selalu menjadi hak yang selama ini digembar-gemborkan banyak orang, dan itu dituntut. Setiap orang kepingin saya bebas, kepingin saya merdeka. Lalu yang merdeka, yang bebas, yang seperti apa? Karena setiap kita manusia selalu hidup pasti ada keterikatan. Saudara, tidak ada di dunia ini manusia yang sungguh-sungguh 100% bebas. Tetapi apa yang dikatakan Paulus tentang kemerdekaan ini sendiri, kebebasan di dalam kekristenan, di dalam Tuhan, itu adalah kebebasan di mana kita tidak lagi terikat dengan ikatan-ikatan norma-norma dunia yang mengikat kedagingan kita. Kita juga tidak lagi diikat oleh kebebasan, keinginan-keinginan duniawi kita, kedagingan kita. Misalnya salah satu contoh, misalnya kita suka marah, sedikit-sedikit marah, atau melihat orang lain berhasil, iri hati, atau apalagi yang membuat kita tidak bisa membebaskan dengan hal-hal itu. Saudara, setiap kita pasti, apalagi orang-orang yang di luar Tuhan, diikat belenggu dosa itu. Kita sulit untuk terlepas dari hal-hal itu. Balas dendam, iri hati, kebencian itu mengikat diri kita di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus ingin menerangkan kembali, mengingatkan kembali kepada kita bahwa hanya di dalam Tuhan saja ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Ya, katakan, hanya di dalam Kristus kita sungguh-sungguh merdeka. Dan memang benar, saudara. Kita bisa terlepas dari iri hati, dendam, kemarahan kepada orang, tidak bisa mengampuni kepada orang lain atau yang lain. Atau bahkan mungkin keterikatan dalam hal nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita akan terus terbelenggu dengan itu. Tetapi kalau kita hidup dan menghidupi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita sungguh-sungguh dimerdekakan oleh itu semua. Ketika orang bisa menyakiti kita, tetapi boleh kita marah, tetapi kita tidak ada dendam di dalam diri kita. Ketika ada orang yang berhasil, wah, kita tidak perlu iri hati. Kita akan senang melihat keberhasilan seseorang itu. Ketika ada orang yang mungkin mengucilkan diri kita, tidak senang dengan kita, kita tidak perlu dendam karena kita melihat sisi-sisi yang positif. Itulah yang kemerdekaan yang Tuhan Yesus selalu berikan kepada kita. Jadi, tidak ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh jika tanpa Kristus. Seperti Kristus sudah memperlihatkan di mana banyak orang yang dibelenggu oleh dosa, baik itu orang gila, baik itu orang-orang yang terkena sakit penyakit sehingga membelenggu hidupnya. Yesus memberi teladan, Yesus memberikan contoh bahwa dia bisa melepaskan
semua itu, memerdekakan mereka itu dari keterikatan dosa yang menyebabkan manusia bisa saja sakit, bisa saja takut, bisa saja khawatir, bisa saja manusia tidak berpengharapan. Sekali lagi, hanya di dalam Kristus saja ada kemerdekaan. Dan biarlah firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ini mengingatkan kita. Perkataan Paulus mengingatkan kembali kepada kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus yang telah memerdekakan kita. Ingat, Dia sudah menebus kita. Itu artinya kita sungguh-sungguh dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.